Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Putri dengan NPM 2021020102. Di sini saya akan membahas tentang soal mata kuliah testing dan implementasi. Nomor 1 yaitu sebutkan definisi testing menurut William C. Hetzel, Glenn Fournier, dan IEEE. Menurut William C. Hetzel, testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Menurut Glenn Fournier, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Menurut IEEE, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan, atau defect, atau error, atau bugs, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Nomor 2, jelaskan apa itu white box testing dan black box testing. Black box testing adalah uji coba fungsionalitas sebuah aplikasi atau program yang sedang dikembangkan. White box testing adalah metode uji coba struktur internal seperti pengujian pada kode aplikasi. Nomor 3, jelaskan prinsip-prinsip testing. Prinsip-prinsip testing. Pertama, pengujian menunjukkan adanya cacat. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan cacat pada perangkat lunak. 2, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Menguji semua fungsi perangkat lunak dengan semua input dan prakondisi yang valid dan tidak valid tidak mungkin dilakukan. 3, pengujian awal. Pengujian sebaiknya dilakukan sedini mungkin dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Keempat, pengelompokan cacat. Sebagian besar cacat biasanya terkonsentrasi di area tertentu. Kelima, paradoks pesticide. Jika kasus pengujian yang sama diulang berulang-ulang, maka kemungkinan menemukan bug baru akan semakin kecil. 6. Pengujian bergantung pada konteks. Pendekatan pengujian berbeda sesuai jenis aplikasi. 7. Ilusi bebas cacat. Perangkat lunak tanpa bug tidak berguna jika tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 4. Yang pertama ada read username, lalu yang kedua ada read password, lalu yang ketiga if username sama dengan username dan password sama dengan password, lalu yang keempat write access granted welcome, lalu yang kelima else if username sama dengan username, terus yang keenam ada write invalid password, dan ketujuh ada else if password sama dengan password, dan kedelapan ada write invalid username, dan kesembilan ada else, 10 write invalid username dan password, 11 end. Lalu flow graphnya yang pertama, node pertama adalah 1, lalu node 1 terhubung dengan node 2 read password, lalu node 2 ini terhubung dengan if username dan password. Pada node ketiga ini ada if, maka node 3 ini akan bercabang. Jika node 3 nya benar, maka akan lanjut ke node 4. Namun jika node 3 salah, maka lanjut ke node 5. Lalu di node 5 jika benar, yaitu else if username sama dengan username, maka akan mengakses ke node 6, yaitu write invalid password. Namun jika node 5 salah, akan lanjut ke node 7, yaitu else if password sama dengan password. Selanjutnya jika node 7 benar, maka akan lanjut ke node 8, yaitu write invalid username. Namun jika node 7 salah, maka akan lanjut ke node 10. Setelah itu akan node 4 akan langsung ke node 11, node 6 langsung ke node 11, node 8 langsung ke node 11, dan node 10 juga langsung ke 11. Itu flow graph bagian A. Selanjutnya saya akan membahas mengenai graph matrix. Di sini node 1 terhubung dengan node 2. Node 2 terhubung dengan node 3 menghasilkan koneksi 0, dan node 3
terhubung dengan not 4 dan not 5 menghasilkan koneksi 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan juga not 4 terhubung dengan not 11, not 5 terhubung dengan not 6 dan 7 menghasilkan satu koneksi. Not 6 terhubung dengan 11 menghasilkan 0 koneksi. Not 7 terhubung dengan not 8 dan not 10 menghasilkan satu koneksi. Not 8 dan not 11 terhubung menghasilkan 0 koneksi, dan not 10 terhubung dengan not 11 menghasilkan 0 koneksi, dan not 1 dan not 11 terhubung dengan not 1 menghasilkan 0 koneksi. Ini graf matriksnya. Lalu kita akan menghitung kompleksitasnya dengan mencari jumlah edge dan jumlah node-nya terlebih dahulu. Jumlah edge ini adalah yang panah. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 edge, 12 anak panah. Node ini yang bundal. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 12 edge dan 10 node, sehingga 12 dikurang 10, 2 ditambah 2 sama dengan 4, menghasilkan 4 jalur. Nah, jalur yang pertama di sini yaitu 1, 2, 3, 4 dan 11. Jalur kedua ada 1, 2, 3, 5, 6 dan 11. Jalur ketiga ada 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11. Dan jalur terakhir atau jalur keempat ada 1, 2, 3, 5, 7, 10 dan 11. Oke, lanjut. Bagian B nomor 4 ada bagian 1 read A, 2 if A sama dengan integer, 3 if A mod 2 sama dengan 0, 4 write A genap, 5 else, 6 write A ganjil, 7 n, 8 else, 9 write A adalah string, 10 n. Maka alurnya atau flow grafnya node 1 seperti biasa read A, lalu terhubung dengan node 2 yaitu if A sama dengan integer. Nah, di node 2 ini dikarenakan if atau bercabang, maka edge-nya juga akan mengalami percabangan. Node 2 terhubung dengan node 3 dan 9. Jika node 2 memenuhi syarat yaitu if A sama dengan integer atau A adalah angka, maka akan langsung ke node 3. Namun jika node 2 salah atau bukan A bukan angka, maka lanjut ke node 9 yaitu write A adalah string. Nah, selanjutnya node 3 ini jika benar yaitu if A mod 2 sama dengan 0, maka akan lanjut ke node 4 yaitu A sama dengan write A genap. Namun jika node 3 salah, maka akan lanjut ke node 6 yaitu write A ganjil. Selanjutnya node 6 terhubung dengan node 7 yaitu n. Lalu node 4 langsung terhubung ke 10. Node 7 terhubung dengan 10. Node 9 terhubung dengan node 10. Lanjut ke graf matriksnya. Di sini ada node 1 terhubung dengan node 2 menghasilkan koneksi 0. Node 2 terhubung dengan node 3 dan node 9 menghasilkan satu koneksi. Node 4 dan node 6, node 3 di sini terhubung dengan node 4 dan node 6 menghasilkan satu koneksi. Node 4 terhubung dengan node 10 menghasilkan 0 koneksi. Node 6 terhubung dengan node 7 menghasilkan 0 koneksi. Node 7 terkoneksi dengan node 10 menghasilkan 0 koneksi. Node 9 terhubung dengan node 10 menghasilkan 0 koneksi. Dan node 10 terhubung kembali ke node 1 menghasilkan 0 koneksi. Lanjut, kita akan mencari kompleksitasnya dengan menghitung seperti tadi jumlah edge dan jumlah node. Jumlah edge-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edge, dan ada node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 node. Jadi 9 kurang 8 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 menghasilkan 3 jalur. Jalur pertama ialah 1, 2, 3, 4, dan 10. Jalur kedua ada 1, 2, 3, 6, 7, dan 10. Jalur terakhir atau jalur 3 ada 1, 2, 9, dan 10.